Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Saya bernama Ten Willing Haryanto. Berkat anugerah Tuhan, saya dapat menyelesaikan pendidikan teologi saya di Sekolah Tinggi Teologi Karisma dengan gelar Master Teologi di tahun 2008. Saya bergabung di satu organisasi gereja Bethel Indonesia, dan saya telah melayani Tuhan selama 32 tahun. Saya seorang pendeta yang mendapat masalah dengan kebutaan mata saya. Saudaraku, hari ini kita sama-sama akan mempelajari bagaimana eksistensi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, di dalam Alkitab dan respon gereja terhadap kaum disabilitas tersebut. Nah, hari ini atau saat ini, marilah kita mempelajari. Untuk yang pertama adalah kita melihat landasan atau apa yang dicatat di dalam Alkitab tentang eksistensi disabilitas, khususnya tunanetra, yang kita bisa lihat dari pandangan Allah. Kalau kita mempelajari dalam Imamat 19 ayat 14, maka firman Allah memberitahu kepada kita bahwa orang diminta oleh Tuhan tidak boleh menaruh batu sandungan di hadapan atau di depan orang buta. Kalau saudara membaca dalam Ulangan pasal 27 ayat ke-18, maka Tuhan lebih keras lagi berfirman dan dikatakan demikian, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Dan kalau saudara membaca dalam kitab Yeremia 31 ayat yang ke-8, maka ketika Allah mengumpulkan orang-orang dari timur, dari segala arah untuk dibawa kembali, maka di dalam rombongan besar itu terdapat juga orang buta. Allah sangat menghargai dan mengasihi orang buta. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru kita bisa membaca banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang buta. Di dalam kitab Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas banyak dicatat, saudaraku, ketika orang sakit datang dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu, dan termasuk di dalamnya adalah orang buta. Dengan lebih jelas, Markus pasal 10 ayat 46 dan 52 dicatat di sana bahwa ketika Bartimeus yang dikatakan oleh firman Allah seorang buta duduk di pinggir jalan dan dia berteriak minta Tuhan Yesus menyembuhkan, maka Tuhan Yesus berhenti dan kemudian dia menyembuhkan Bartimeus. Kalau saudara membaca dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, maka firman Allah mencatat di satu peristiwa murid-muridnya melihat orang buta, dan kemudian murid-murid itu bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa, dirinya kah atau orang tuanya? Yesus menjawab dengan tegas, bukan dia yang berdosa atau bukan orang tuanya yang berdosa, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi dengan kata lain, saudaraku, Allah sangat peduli, Allah sangat mengasihi, Allah sangat meresponi kehidupan orang-orang cacat, orang-orang yang kita sebut disabilitas dan khususnya tunanetra itu dengan baik. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini, apa respon gereja Tuhan terhadap eksistensi kaum difabel atau kaum disabilitas dan khususnya tunanetra? Kalau kita mendasari di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, maka firman Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah sangat mengasihi manusia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang, kata setiap orang ini sungguh menarik, saudaraku. Berarti Allah sangat mengasihi setiap orang. Orang yang normal, orang yang melihat, orang yang tidak cacat, orang yang sehat jasmani, maupun juga orang yang mengalami keterbatasan penglihatan seperti orang-orang tunanetra, saudaraku. Jadi Allah sangat mengasihi setiap orang, termasuk orang-orang buta di dalamnya. Dan Allah mau supaya orang buta pun tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Yang berikutnya, jika kita mau mendasarinya, maka kita dapat melihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadikan sekalian bangsa murid Yesus. Pergilah, jadikanlah. Nah, saudaraku, di dalam ayat itu memberitahu kepada kita bahwa Allah mau setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap gereja itu pergi keluar untuk memberitakan tentang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, bukan hanya kepada orang-orang yang sehat jasmani, tetapi juga terhadap orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus, yang mengalami kehidupan yang disebut sebagai tunanetra ataupun penyandang cacat lainnya, saudaraku. Allah mau gereja pun berfungsi untuk memberitakan Injil kepada penyandang disabilitas, kepada tunanetra, supaya tunanetra dan penyandang disabilitas lainnya itu pun diselamatkan. Supaya jangan sampai orang-orang yang sudah mengalami kebutuhan khusus, yang mengalami kesulitan dalam penglihatan, yang mengalami keterbatasan penglihatan, ataupun penyandang disabilitas lainnya, mereka sudah menderita di dunia dan akhirnya masuk ke neraka. Bukankah itu sebuah hal yang sangat kasihan sekali, saudaraku? Saya seorang yang penyandang cacat tunanetra. Saya bukan sekedar membela kaum saya sebagai tunanetra. Bukan saja saya membela kaum disabilitas, tapi saya mau beritahu bahwa Alkitab memerintahkan untuk kita pergi memberitakan nama Yesus, Juru Selamat, pengampunan dosa, kebangkitan dan kematian Yesus itu kepada setiap orang, supaya mereka pun memperoleh kehidupan yang kekal. Saya percaya tidak ada seorang pun di dunia yang merindukan mengalami kecacatan. Saya percaya tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mau lahir dalam keadaan cacat. Tapi apakah dengan kecacatan itu kemudian gereja melupakan dan membiarkan mereka masuk ke neraka? Hari ini marilah gereja bangkit. Mulailah untuk memikirkan dan dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan mereka yang disebut kaum difabel atau penyandang disabilitas, dan termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tunanetra. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita, mengurapi kita, memakai kita, dan terus bersemangat untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Amin.